Salam sehat dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021 tertulis dalam buku Pengkhotbah 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini adalah hasil akhir merupakan tujuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seseorang yang dipanggil Tuhan akan diproses dan diuji. Dalam menjalani hidup ini, kita diproses dan diuji. Dalam proses tersebut, ada beberapa tahapan-tahapan, antara lain adanya pembelajaran, ada pelatihan, ada uji coba, dan yang lainnya. Setelah melewati proses memasuki ujian dengan tujuan untuk memasuki proses berikutnya. Demikianlah yang terjadi dalam setiap proses, lalu memasuki ujian. Dan tujuan yang paling akhir dari semua itu adalah hasil akhir yang baik dan juga membangun. Semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Kita bisa belajar dari negara ini. Sekarang 17 Agustus 2021 kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76, merupakan suatu akhir yang indah, akhir yang baik dan bermanfaat, dan merdeka yang sudah melalui proses-proses yang sangat panjang dan dari ujian. Juga dari Abraham yang telah diuji dan diproses. Kita bisa membaginya dalam beberapa proses dan tahapan-tahapan. Mulai dari keluar dari kampung halamannya hingga dia diuji. Dalam menjalani proses dan ujian itu, dia tidak berdosa, tidak bersungut-sungut, dan lainnya, hingga dia mempersembahkan anaknya Ishak. Hasil akhir dari semua itu, dia dijuluki Opunina Persea atau Bapak orang beriman, dan menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Juga dari Ayub yang sudah diproses dan diuji. Selama melewati proses dan ujian itu, beliau tidak berdosa, tidak bersungut-sungut, dan yang lainnya. Dan di akhir semua itu adalah kebaikan dan membangun, yakni Ayub menang dan mendapat upah yang besar. Dari cara yang dia lakukan oleh Yesus Kristus juga kita bisa belajar. Selama mengalami proses dan ujian, Yesus tidak terganggu atau tidak terpengaruh. Bahkan dia tidak berdosa, lemah lembut, rendah hati, dan taat
dan setia hingga mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita dalam hidup ini, yang mana kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Ada sahabat kita yang kehilangan kekasihnya, kehilangan pekerjaan, mungkin juga kehilangan harapan dan ketakutan tingkat tinggi dan yang lainnya. Nats hari ini menegaskan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kondisi seperti sekarang, masihkah mungkin akan diakhiri dengan yang baik? Untuk itu berikut ini beberapa hal yang perlu kita renungkan supaya akhir dari segala sesuatu itu indah. Yang pertama adalah panjang sabar. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dalam kesabaran itu ada ketekunan, keteguhan, dan ketabahan. Yang kedua, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Yang ketiga, jangan mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Seperti kata Rasul Paulus, dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapinya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang keempat, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Semua tindakan kita harus seturut dengan firman Tuhan. Kelima, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita harus fokus dan totalitas terhadap kehendak Tuhan. Yang keenam, memperkatakan firman Tuhan. Dalam hidup ini, kita adalah deklarator tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Yesus Kristus, supaya dalam hidup ini semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketujuh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa beda merenungkan firman Tuhan dan berdoa? Berdoa berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Sedangkan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada kita, yakni dengan menghafalkan beberapa ayat yang kita mau. Saat kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk berhikmat, beriman, berkreasi,
berinovasi, membawa damai sejahtera. Yang kedelapan, semua dilihat dari firman Tuhan. Situasi yang kita hadapi sekarang, yaitu situasi yang sangat tidak pasti dan tak satu pun yang dapat mengadakan suatu pendapat atau kesimpulan tentang situasi. Pesan firman Tuhan kepada kita adalah kita melihat dari sudut firman Tuhan atau dari sudut Tuhan kita, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Yang pasti di dalam Tuhan semua indah pada waktunya. Yang kesembilan, yang terakhir, topik renungan kita adalah hasil akhir merupakan tujuan. Supaya indah pada waktunya atau disebut happy ending. Mari kita renungkan nas hari ini. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Itu semua tergantung kepada kita. Karena hidup ini adalah pilihan. Untuk itu, ikutlah Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat luar biasa. Ajar dan bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan berikan kami hikmat agar di dalam hidup kami ini, apapun yang terjadi dan apapun situasinya, kami hanya menyerahkan saja kepadamu dan mempercayaimu, dan Tuhan sendiri akan bertindak. Dan hari ini juga kami mau memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan campur tangan. Demikian bangsa kami, bangsa Indonesia, yang merayakan hari ulang tahun ke-76. Berkati semua, berikan hikmat kepada pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai pimpinan kami yang terendah. Di atas segalanya itu, ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.